Halo. Sama gua Benny Saputra dari Wanter Motor Shop. Apa kabar kalian semua? Hari pagi ini hari yang cerah, hari yang indah, langitnya penuh asap dan udaranya penuh dengan virus. Hal yang sangat kita sayangkan ya dari dunia kita saat ini. Ya, tapi gimana pun life must go on. Kita harus stay safe, kita harus jaga-jaga benar-benar, ikutin prosedur yang pemerintah tetapkan supaya kita dan keluarga dan orang lain itu aman dari virus COVID-19 ini. Dan kita berusaha untuk mengkonten pandemi ini. Jadi itu ya guys, tolong pikirin nggak hanya diri sendiri, kita pikirin orang lain juga supaya semua safe. Oke, pagi yang cerah, kita ada di mobil, kita lagi mau jalan ke tempat teman kita di Cibinong. Jadi saya ada janjian dengan Bro Erik dan Mas Ray untuk bincang-bincang sedikit dan ngebahas workshop dia yang kebetulan kemarin ini kan pas lagi launching. Sebenarnya kita ada bikin vlog videonya, tapi nggak ada kesempatan untuk membahas lebih dalam dan juga bincang sama ownernya karena sibuk banget waktu itu. Dan kali ini, kita mau main ke sana, kita mau bahas workshopnya Bro Ray yang pakai kabinet dari LV8. Lalu kita bahas motor R1M-nya Bro Erik Saputra, superbike dipakai di track dan yang dibangun dengan sedemikian rupa dengan barang-barang yang dia pilih dan dia benar-benar rasakan performance upgrade-nya. Dan kita banyak sama dia dan ya banyak keseruan lainnya. So stay tune. Kita akan meluncur di sana, kita bahas. Gue udah sampai di Makar Motor Cibinong sekarang. Aduh, panas ya. Tapi emang sini panas, tapi panasnya merindukan, tau nggak? Karena panasnya mirip panas Sentul. Karena emang daerah sini deket ke sirkuit Sentul. So, ini dia Yamaha Makar Motor Cibinong. Dan nggak cuma Yamaha Makar Motor yang ada di sini, ada RSS Speed Shop juga, workshopnya Bro Ray Ratu Kore, ada kafenya, ada Prime Gears. Tau nggak Prime Gears? Tempat jual aparel, Arai, RS Taichi, Komine, lengkap. Ada kacamata Oakley juga. Terus di situ ada Yamaha. Di sini ada Yamaha dealership, Yamaha service, dan juga jual barang-barang VR46. Nanti kita cek ya. Oke? Let's go. Get in. Kita masuk ke Prime Gear duluan nih. Ini yang racunnya nggak ada obat. Ibarat kepala satu, helm pengennya banyak. Kalau udah masuk tuh pengennya beli helm, pengennya beli wear pack lagi, pengennya beli glove. Ya cowok gitu ya, konsumtifnya kita ke sini gitu.
Wih. Ya di sini lengkap ya. Jatuhnya kayaknya bakal shopping nih. Waduh, RS Taichi emang beda ya. Lihat nih, Asian fit kali ya. Fit banget di tangan, feel-nya lentur banget, enak banget. Jadi proteksi dapet, tapi nyaman sama tangannya kayak berasa masih luas gitu. Wah, gawat nih. Shopping lagi nih. Naik motornya jarang, shopping mulu. Kayak begini ya ini nih, kepala satu. Pengen kondom kepalanya yang banyak-banyak. Ya gimana ya? Bayangin kalau lu di rumah gitu kan, lu hobi motor. Ya kadang banyak orang yang sibuk, nikmatin ridingnya susah. Kadang kita happy ngelihat motor kita di rumah, kita ngelihat ya aparel kita dipajang dengan proper gitu ya. Bayangin garasi, home garage lu kayak begini. Udah seneng banget nih. Mudah-mudahan nggak dibuang sama istri. Nah, udah dari Prime Gears, seberangnya masih ada lagi racunnya nih. Ya masuk deh. Nah, ini motor-motor custom paint-nya Yamaha Mekar nih. Jadi kalau di sini beli motor kan ada Carglass di bawah naungannya Doi juga nih. Jadi banyak motor bisa beli custom color special edition seperti ini nih. Catnya kualitasnya bagus banget. Keren. Jadinya kalau beli motor the one and only ya editionnya. Langsung ke belakang yuk. Asik ya naruh spare part-nya ya. Transparan, rapih, tertata. Look at that. Ini saya berharap Wantri kita punya warehouse bisa serapi ini nih. Nah, di sini area service centernya Yamaha Mekar Cibinong. Terbuka, rapi, tertata, seneng lihatnya. Sekarang kita mau fokus di sini. Jadi tempatnya sendiri, ini adalah showroom parts-nya RSS, yang sana workshop-nya. Nah, workshop-nya nanti ada LV8 nih. Mereka bikin benar-benar proper, wardrobe-nya semua by LV8 Italy. Dan ya, kita bangga ya, Wantri Motorshop sebagai supplier LV8 untuk Indonesia. Dan kita senang, bukan karena penjualannya ya, penjualannya happy lah ya. Tapi kita senang, ternyata ada juga nih, makin lama makin banyak orang-orang yang sangat emang life garage-nya tinggi ya, taste-nya tinggi, passion-nya tinggi, bangun workshop rapi, proper, layaknya workshop MotoGP, workshop WSBK. Kita lihat dulu yuk ke showroom-nya RSS. Wih, oh my god. Wow. Wah, kalian lihat ya, tempat ini begitu indah. Sekarang kita bincang aja nih. Kebetulan ownernya ada di sini nih. Bro Ray, social distance. Ini adalah ownernya, Ray Ratu Kore. Siapa yang nggak kenal? Nggak mungkin. Semua pasti kenal. Pembalap kencang, suami handal, ayah handal, dan mentor yang top.
Salam Coto Makassar. Siap. Nah, kita mau bincang-bincang dikit nih, Re. Oke nih, sekarang gue lagi sama ownernya RSS. RSS itu kan emang apa panjangannya? Ray Speed Shop. Oke, Ray Speed Shop. Jadi ini adalah Ray Ratu Kore, kalian tahu ini adalah pembalap nasional, internasional juga. Amin. Kemarin kan sempet ya tim Malaysia. Tim Malaysia. Iya. Sampai tahun ini masih juga. Masih tahun ini. Sayang Covid sih ya. Betul, gara-gara Covid. Jadi gara-gara Covid pembalap kita satu ini sepertinya nambah berat badan. Benar atau enggak? Betul. Problem pembalap di masa Covid. Ya naiklah 2 kiloan. Latihan kurang, makan banyak, tidur banyak. Oke, Re, di showroom lo ini barangnya banyak banget nih. Apa aja yang kalian tawarkan kepada? Saya sih lebih banyak untuk motor sport bike dan Matic. Sport itu masih level R25. Terus lebih banyak ke Matic dan motor WR 150. Rame lagi WR ya? WR lagi rame, yang motor Trabas maupun supermoto. Nah, itu paling rame. Ada hubungannya nggak sama Covid? Mungkin kan kalau ke Trabas itu kan cuma ke alam, jadi nggak banyak orang gitu. Nah, kalau untuk yang Trabasan sih sekarang sih rame karena mungkin orang jenuh di rumah, pengen ke hutan sambil olahraga dengan dan di hutan pun juga nggak begitu ramai. Jadi banyak orang aktivitas lebih banyak ke gunung gitu ya. Iya. Boleh juga ya kita Trabasan ya. Terus tapi sport banyakan mesin atau variasi? Kayaknya banyak performance ya. Lebih banyak ke performance ya. Lebih ke mesin. Waduh, Matic kenceng ya bikinan sini nih kayaknya. Iya, rata-rata sih. Produknya banyak nih, ada TDR ya. Ada RCB, KTC, ya. Ohlins ada, AAI, keren nih. Ini motornya. Ini motornya Bos Erik. Bos Erik ya. Superbike Baik. Indonesia satu-satunya mungkin yang fully equipped, proper barang-barang WSBK nih. Benar. Ini nanti kita bahas nih ya. Nanti kita bahas. Tapi gue penasaran ada satu corner yang sangat menunjukkan RSS ini nih. Iya. Ini dijual apa? Ini sebagiannya ada dijual, sebagiannya ini wearpack display yang saya pakai sendiri maupun dari tim. RS Taichi ya? Iya, RS Taichi. Full customize. Ya, ini udah full custom dari kita pesan dari RS Taichi Jepang yang memang custom untuk racing team kami. Jadi kalau orang mau custom size kayak gua gini kan susah, bro. Kemarin gua tes, bro. Gua pakai 58 kedodoran, 56 kesempitan. Emang tubuhnya beda, hancur, bro. Nah, sama seperti saya kok. Saya juga custom seperti yang size yang udah ready, nggak tersedia karena tangannya pasti beda, kakinya pasti beda karena harus memang custom khusus buat ukuran badan saya. Tapi bisa ya di sini? Bisa. Oh, bisa. Mantap. Terus itu tuh. Ini pasti ini sort of life achievement juga, I think ya. Di sini bahwa lu jalanin hidup lu, pekerjaan lu, passion lu semua berbarengan. Iya. Dan ini kayaknya lemari achievementnya nih. Iya, benar. Wah, ceritain dong, bro. Ada mungkin trofi apa yang benar-benar spesial buat lu? Banyak sih nih, kebanyakan kayak, bro. Juara mulu. Hampir semua piala tuh penuh kenangan, penuh cerita. Jadi itu benar-benar perjuangan merintis semua apa yang ada tuh berawal dari sini. Jadi karena sering podium, akhirnya berpikir kenapa saya nggak buka speed shop atau bengkel lah untuk setelah saya pensiun saya harus buat apa. Jadi saya berpikir saya harus buka speed shop. Dengan pengalaman, prestasi udah pasti, karena balapan itu juga nggak semudah naikin motor lari cepat-cepat ya, nggak gitu kan. Persiapan matang, perhitungan matang ya kan. Segala macam harus semua. Tuh ke bengkel pembalap, jangan pedagang. Jangan bercanda. Oke. Ini ada yang spesial nggak nih, bro? Yang mana yang paling spesial? Hampir semua sih. Semua yang spesial. Hampir semua sih spesial. Jadi ini hasil kerja keras tim.
Jadi semua yang ada di sini ya spesial. Jadi nggak ada kesenangan sendiri ya bro ya. Iya. Trofi. Karena kayak gini kan, kayak jujur aja, makan waktu, makan tenaga, makan uang. Tapi ya namanya kita hidup kan, kita pengen mencapai satu titik yang kita banggakan ya. Mantap. Nih kalian mesti, kalau yang di area sini nih Cibinong, boleh mampir-mampir ngobrol, nanti pasti dapat motivasi, dapat inspirasi. Yang butuh solusi, motornya kenapa-napa, mau lebih kenceng tapi aman, nyaman, bisa kesini. Pengalaman. Nah kita masuk nih workshopnya. Ini workshopnya pakai wardrobe dari LV loh. Itu langsung dari Itali dan dibikin sedemikian rupa. Keren, ayo kita lihat. Kita bisa lihat sini. Wih. Nah ini yang tadi gue bilang nih, workshopnya mengemaskan. Satu, ini workshop impian gue juga nih. Bawah epoxy, layoutnya, lampunya, pakai LVF-nya. Ini antriannya nih. Lihat tuh antriannya tuh. Tuh antriannya sepanjang ini, kliennya sebanyak ini. Ini motor Bro Tommy ya? Iya, Tommy. Ini kan ZX25 lagi rame nih. Ini ZX25 riset yang bakal diacak-acak. Iya, bakal diacak-acak. Jadi ada rencana mau bikin radiator sama racing. Exhaust racing. Ya, exhaust racing. Dan katanya mesinnya mau acak-acak. Acak-acak tuh. Buat kalian pengguna ZX25R, kita tungguin pilot project-nya ini. Iya. Jangan buru-buru, tapi ya nunggu sesaat, tapi hasilnya pasti mantap. Sini juga ada dyno ya? Ada. Jadi ada dyno di area sana. Dyno roomnya? Dyno room. Balik lagi kita masuk lihat LV8-nya. Ini lift LV8, ini pakai yang 600 kilo nano, terus modularnya di sini ada 3, 2 di dalam workshop, 1 di cold room. Ini yang buat build engine ya? Iya. Cold clean room. Clean room untuk lebih ke pengerjaan engine semua di dalam. Semua di dalam, karena kan pengaturan suhu dan kebersihan jadi kunci penting juga. Betul. Saat ngerakit motor ya. Ini ruangan paling ngantuk di sini kayaknya, bener nggak? Benar, karena dingin. Dingin. Oke. Terus ini jujur dengan ada lift ini ngebantu nggak bro? Ngebantu banget. Sangat ngebantu. Apa yang ngebantunya? Pasti pinggang. Yang jelas kalau ada pekerjaan berdiri itu lebih baik karena konsentrasinya lebih bagus ketimbang kita duduk. Duduk itu negatifnya pinggang pasti kena. Nah itu. Pasti sakit. Kalau berdiri bisa lebih fokus dan hasilnya pun bakal maksimal. Ya asik ya. Iya. Wah. Tuh rapi wardrobe-nya. Ini ada R25 juga lagi dibangun nih. MT. MT25. Ini ada bosnya lagi nih. Bos besarnya. Bro Erik Saputra. Juragan 77. Gue baru nyambung. Crazy Rich Cibinong. Juragan 77 nih. Crazy Rich Bogor ya. Juragan 77. Tapi kita nggak mau bahas profil tentang itu. Gak usah lah YouTube bahasnya itu. Kita bahasnya passionnya dong. Ya. Ini Bro Erik ini yang passionnya luar biasa loh. Di motor balapannya gurih, ya kan? Siap. Doi adalah pembalap satu-satunya yang menurut gua all out sih. Nge-push sampai jatuh, oh iya. Iya. Maksimalnya segitu. Gila bro. Untuk R1M ya. R1M, aduh. Yang penting kan udah diprotek sama GB Racing, jadi aman. Promosi juga nih. Kita ngobrol sedikit nih sama Bro Erik. Siap. Kenapa sih lu bro bikin sampai kayak begini? Awalnya emang karena hobi di motor aja, balap motor. Terus gue mikir kan gue mengander bawa banyak pembalap. Mungkin mikirnya kayak Kare atau balap-balap yang lain. Saat gue udah passionnya, udah harus ngurus yang lain, gue harus cari wadah untuk mereka tetap bisa berkarya lah gitu, untuk tetap bisa
menyalurkan passion gue juga, passion anak-anak juga. Nah makanya workshop ini dibikin untuk memfasilitasi semua anak-anak pembalap dan mekanik untuk tetap bisa survive dan bisa untuk riset juga sih sebenarnya untuk kedepannya gitu. Jadi memang gimana pun kita butuh bos-bos seperti ini. Betul loh Re? Betul. Yang mewadahi passion, yang mau bergumul dengan research. Betul. Tapi pasti ujungnya beda. Dengan kita lihat 2 tahun, 3 tahun belakang ini aja kita lihat apa istilahnya tingkat kompetisi pembalap dan teknisi mekanik Indonesia itu di level Asia aja udah tinggi. Tinggal ya semua butuh waktu. Jadi kalau kalian yang bilang oh kita ke Asia terus langsung juara 1 atau apa, semua butuh proses. Yang penting konsisten, growing. 10 tahun lagi lah Indonesia macan Asia. Amin. Yeah. Jos. Kita mau lihat dong dyno room yang di depan. Karena dyno room yang di depan ini menurut gua adalah untuk saat ini ya, ini dyno room terbaik karena menurut saya dyno room itu adalah simulasi. Betul. Jadi selain alatnya harus bagus, terjaga, simulasi ruangan, aliran udara kan semua harus baik ya. Sampai kebisingan pun, jadi walaupun kita dyno dalam keadaan malam sekalipun dia suaranya nggak bising keluar, mengganggu wilayah sekitar. Nah ini teknisi andalan nih, Bro Ivan Panjul. Waduh, keren banget bro, ada grafitinya. Ini passionate sejati nih. Ini kalau orang finance sih dimaki-maki nih, buang-buang duit katanya. Nah kita masuk nih dyno room-nya. Wih. Nah oke, kita bahas sedikit nih dyno-nya. Jadi impresi gue pertama ya. Ini ngomong di dalam aja suaranya sih kedap banget sih. Ketara. Jadi tadi menurut akustiknya pakai apa ya bro? Pokoknya ini standarnya untuk band. Memang untuk band, untuk studio. Lebih ke studio musik. Studio musik. Jadi benar-benar nggak ada gemanya sama sekali. Jadi kalau dipencet nih dalamnya ini on back kayak styrofoam lagi. Oh iya, ini jadi kayak gipsum bolong, dalamnya masih ada. Jadi dia nggak menghindari pantulan suara. Ada suara lagi. Tapi berasa banget sih. Ini dyno room yang satu-satunya gue ngomong di dalam kayak di angkasa. Lu nggak usah bahas lah. Ya ini makanya nih, gue bilang kan tadi proper. Ya kalau tapi kedap gini juga kan lebih mengutamakan supaya nggak ganggu lingkungan. Betul. Jadi kita nggak egois juga, ya kan. Ini spendingnya nggak murah loh bro. Bisa jadi ini ruangan sama mesin sama loh. Itu nggak main-main loh. Nah kedua, kamu mesti lihat nih. Apa yang saya tangkap dari Reni, fan itu nggak sembarangan. Fan in, fan out. Jadi pressure-nya juga beda ya bro, debitnya ya. Debitnya itu teratur. Udara yang masuk ditembak dari depan, lalu diangkat dibuang ke belakang, itu ada perhitungan debitnya. Terus juga gimana supaya CO tidak contaminate ya. Supaya CO-nya nggak di sini kan ngerusak monyeting juga jadinya nggak pure ya. Opsi operator pun juga lebih nyaman kalau udara di dalam dyno itu bagus. Bener. Jadi pengennya nyari suhu aktual yang ada di atas dyno sama seperti kita ada di lapangan track. Iya. Benar. Terus mesinnya apa nih, Bro Ivan? Mesin terbaru nih. Dynojet yang tipe yang terakhir. 250i ya. 250i. Terus juga sudah ngambil paket yang paling lengkap lah. Softwarenya dan software terupdate yang dipakai sekarang WinPEP 8. PEP 8. Iya. Oke. Ini fan lengkap, komputer lengkap tuh. Ada ini kayak main sepeda, Bro. Dyno sepeda. Kayak lagi. Iya kan? Yang digital itu tuh yang sepeda itu. Iya. Tapi wow, proper ya. Proper banget. Terus juga ya namanya running dyno kan juga perlu parameter. Betul. Di sini juga sensornya pakai full kah? Pakai full, lengkap. Jadi dari RPM, throttle juga ya? RPM, throttle. Yang di pick up sinyalnya apa aja tuh? RPM,
RPM, CO, AFR? AFR, sama apa sih buat torque sensor. Torque sensor ya? Iya. Oh, ada torque sensor lagi? Iya. Oke. Apakah ini buat kalian pribadi, tim pembalap kalian sendiri? Namanya ya biasa kan begitu kan, ada tim balap kan. Jadi punya R&D center sendiri. Jadi cuma punya sendiri atau open for everyone? Open public. Semua Jadi boleh? bagi semua motor, mau dia harian, mau tim balap lain, kita terima untuk dyno di Open sini. hand ya? Betul. Kayaknya ini gara-gara prinsip mereka yang mau majunya sama-sama. Betul. Riset sama-sama. Ya kan, namanya di lintas balap kita kompetisi, tapi kan itu aja. tujuannya lebih ke mengail diri kita Betul. supaya lebih lagi ya. Betul. Benar. Tapi friendship, Iya. persaudaraan tetap. Pasti yang diutamain. Tim balap aja udah punya mental kayak gitu. Kalau kalian yang suka ribut-ribut itu Nggak boleh itu, nggak boleh. Ya? Nggak boleh. nggak boleh. Jadi Waduh. ya sejauh ini sih kan awalnya utamanya memang buat R&D, tapi sejauh ini berjalan sampai hari ini pun memang sudah di open untuk umum. Bukan Banyak hanya umum. bukan tim balap saja, malah yang motor hariannya Motor harian juga. Iya. Ya dengan begitu kan hasil dari dyno di sini itu mempererat persaudaraan antara yang punya motor dan bisa sharing masukan maupun apapun Betul. tentang motor itu sendiri. Jadi kita sama-sama bisa jadi lebih nambah ilmu Lebih aman juga lah ya bro ya, daripada running di jalanan. Resikonya bukan hanya diri sendiri, tapi ngeresikoin ya orang Banyak nyebrang orang apa lingkungan. Ya testingnya di sini gitu kan. Iya. Dan kemudian juga untuk modifikasi sendiri kita punya patokan sesuatu yang terukur dan ukurannya itu memang sudah standarisasi internasional yang Before benar. after Iya. Ya, ada faktanya. Benar. betul. Bukan cuma feeling lapangan aja, feeling enak Iya. atau apa gitu. Tapi memang data yang terukur. Ya, jadi nggak sistem dukun. Ya. Pakainya persuasi. Ini benar-benar pakai data. Jadi kalian yang modif di sini upgrade performance, before seperti apa dikasih, Iya. afternya juga dikasih lihat. Iya. Jadi udah nggak pakai feelingan lagi, nggak pakai dukun-dukunan lagi. Dan yang Mantap. paling utama sih ya kemarin kita coba cari settingan yang sepresisi mungkin, dalam arti antara settingan di dalam dyno ini sama kalau di sini kan kita bicaranya settingnya yang terdekat Ada adalah sentul. sentul ya, Ya. sentul kecil maupun sentul besar. Jadi yang paling deket tuh contoh kayak setting AFR-nya. AFR antara di ruangan ini sama di lapangan nanti itu selisihnya sangat kecil. Udah gitu. dikit. Udah Hampir mirip. Sebenarnya jadi secara research ya, kalau dulu kan kita lakuin di sirkuit juga takes time-nya Iya. terlalu panjang. Iya. panjang Ya. dan beresiko. Kesempatannya, resikonya, Resiko perubahan cuaca dan Iya, lain-lain. betul. At least dengan ini percepatan development-nya udah tinggal finishing dikit lagi di lapangan gitu ya. Gue cocok gak bro buat jadi di sini kerja gitu, buat bantu kalian gitu. Kayak excitement-nya wah gitu. Waduh, seru. Tapi kalau yang kalian yang passion pasti seru banget ngikutin beginian. Tapi yang nggak passion ya kenapa nonton? Oke, thank you banget, Bro Erik. Siap, Thank you banget udah kasih gua kesempatan lihat-lihat. Sudah mampir juga ke sini. Oh iya dong. Tadi gua keracunan tau nggak bro? Kesini mau video, lihat depan. Iya. Lah, mau beli racing suit, Ambil motor. bawa pulang SPK. Emang ya orang kalau udah suka ya udahlah. Jadi kita diterima kerja di sini. Siap, pokoknya kapanpun mau datang kita welcome. Siap. Thank you Bro Ray. Thank you kok. Thank you Bro Ivan. Thank you atas waktunya. Jadi jangan sungkan ya kalian kalau emang mau tuning atau main-main ke sini, mereka welcome banget. Orangnya Sultan ini semua rendah hati sekali. Jadi anytime bisa ke sini loh. See you again next video ya. Kita ikutin, siapa tahu nanti bisa bikin video saat mereka balap ya kan. Ya, harus dong. Harus ya? Iya. Ntar Siap. nanti pas mau nyeting R1 ikut. Boleh tuh. Ntar berarti pas event sirkuit kan lagi di aspal nih. Itu lagi di aspal. Nah, Begitu itu aspal lebih lagi jadi, itu. kita bikin video lagi. Iya. Erik Saputra menaklukkan sentul besar. Amin. Time-nya kali ini berapa? 1.20. 20. Lewat mana? Motong dong. Jos. Oke. See you again guys. See you. Bye bye. Thank you for watching.